Untuk apa dan kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya? Ada jawaban yang muncul berkata bahwa kepada iblis dong. Tentu tidak, karena iblis tidak punya kuasa atas Yesus. Dia hanya makhluk atau dia hanya malaikat yang telah dicampakkan dan akan dikalahkan dan dihukum kekal selamanya di neraka. Oke, untuk membahas ini kita harus memulai dari sebuah pertanyaan. Mengapa Yesus menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi dosa umat manusia? Mari kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Di sana Alkitab menuliskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia yang diciptakannya sangat berharga di matanya. Selain itu manusia juga tidak diciptakan seperti robot gitu ya. Namun memiliki kehendak bebas untuk memilih. Kehendak bebas yang dimilikinya ternyata kemudian salah dipergunakan. Sehingga pada Kejadian pasal 3 menulis bahwa manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat karena tipuan setan yang menyerupai ular di Taman Eden. Kita semua tahu bahwa dosa yang dilakukan tadi akan mengakibatkan kematian kekal. Dalam Roma 6 ayat 23 menuliskan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi upah dosa ialah maut. Itu final dan tidak bisa dibatalkan atau digagalkan oleh manusia yang berdosa. Kecuali ada kasih karunia Allah. Itu poinnya. Sebenarnya begini ya, Tuhan bisa saja membiarkan manusia itu mati dan menciptakan yang baru. Toh baru 2 orang dan tidak ada lagi yang tahu selain iblis yang telah menjadi musuh Allah. Namun Tuhan itu adil ya. Tuhan itu jujur, berintegritas, tidak dapat berbohong, tidak terkalahkan, tidak kompromi dengan dosa, atau dengan sengaja memutihkan dosa manusia pada saat itu. Ia juga tidak rela membiarkan musuhnya dan musuh manusia, yakni iblis, merasa menang karena sebelumnya ingin menyamai Tuhan dan telah memperdaya manusia untuk melakukan dosa. Dan dosa tersebut ternyata berdampak luar biasa. Dosa tersebut akhirnya menjauhkan dan merusak hubungan manusia dengan Allah. Jadi jalan satu-satunya adalah Dia, Sang Firman atau Yesus, datang ke dunia untuk mengalahkan lawannya si iblis yang mengakibatkan dosa. Tidak ada Tuhan lain yang mampu melakukan hal itu. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Hal ini dilakukan karena manusia benar-benar tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena telah kehilangan kemuliaan Allah. Tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Yesus yang harus datang ke dunia untuk menebus, membebaskan dosa manusia melalui kematiannya di salib. Agar manusia yang kemudian percaya kepadanya tidak binasa oleh karena dosa, tetapi memperoleh kasih karunia dari Allah dan mendapatkan kehidupan kekal. Ingat, pengorbanan Yesus di salib sebagai bentuk kasihnya kepada manusia. Ini tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kematiannya memperdamaikan manusia dengan Allah. Atau dengan kata lain memampukan manusia agar mampu memperbaiki diri dan membangun kembali hubungan baik dengan Allah yang tadinya rusak akibat berbuat dosa. Jadi pertanyaan intinya adalah, kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya saat mati di salib? Mari kita melihat Lukas pasal 23 ayat 46. Di sana Alkitab menuliskan bahwa lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kata ini harus diucapkan oleh Yesus. Kata ini juga merupakan kata pengulangan sebenarnya yang dipakai agar menggenapi nubuat dalam perjanjian lama dalam Mazmur pasal 31 ayat 6. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus diucapkan? Nah, ini jawabannya. Karena ia mau mengajarkan kepada pengikutnya bahwa orang benar akan kembali ke sorga saat meninggal. Alasan yang kedua, karena ia datang dari sorga, maka ketika ia mati dan bangkit, ia sudah seharusnya kembali ke tempat asalnya, yakni surga. Yang ketiga, ia mau mengajarkan juga bahwa dialah jalan satu-satunya ke sorga. Karena dia tahu jalan ke sorga. Jadi yang mau ikut, ayo bareng. So ya,
Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa atau ke dalam tahta kasih karunia Allah. Dalam konteks kemanusiaannya yang tidak berdosa, ia rela dijadikan berdosa untuk menanggung dosa manusia di dalam daging di kayu salib, agar ia menjatuhkan hukuman atas dosa manusia di dalam daging, agar manusia dibebaskan dari hukuman kekal karena dosa di dalam daging tadi. Dalam Roma pasal 8 ayat 3 mengatakan bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging manusia, yang rela menanggung dosa karena dosa manusia. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa manusia di dalam daging, puncaknya di atas kayu salib. Jangan lupa bahwa Yesus tidak hanya mati, tetapi juga bangkit pada hari yang ketiga, sebagai tanda bahwa ia benar-benar Tuhan yang mengampuni dosa dan yang menang atas dosa di dalam daging. Kini, iblis telah dikalahkan. Ingat bahwa manusia yang percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya, suatu saat nanti akan berpindah ke tempat yang lebih baik, yakni di surga, dan tidak dapat dipengaruhi lagi oleh yang namanya dosa. Semangat!